wabarakatuh. Saya sebagai moderator pada pertemuan kali ini, yaitu agenda Ramadan bersama Ustaz Muhammad Hashim SHUM FA. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari Ustaz Muhammad Hashim. Lahir di Jombang tanggal 22 Mei 1981, institusi UIN Maulana Bernama. Mungkin saja saya kembalikan ke Ustaz. Lah kan belum dari saya, kok dikembalikan lagi ke saya. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Fandi selaku Ketua Asrama, ya. Biasanya dipanggilnya Mas aja. Ya mas, bukan Mbak ya, Mas Fandi. Yang saya hormati teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermuajah, bertemu, bersilaturahim. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, bermanfaat, mubarakan, mendapatkan keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mas-mas ini sambil santai mawon. Yang sana sudah ada jajannya, yang sini kok belum. Karena saya tidak mungkin masuk ngomong sambil kecapan kan ya. Itu jatah sampean, saya minum aja udah cukup. Kalau sampean jajan aja tapi tidak usah minum. Nanti kalau haus silakan hubungi panitia. Alhamdulillah, ini kalau tidak salah untuk kedua kalinya saya masuk ke majelis ini di tempat sini. Dulu Mas Fandi sudah di sini ya, yang lain belum ada yang di sini waktu itu ya. Itu sebelum pandemi apa setelah pandemi ya? Sebelum ya, masuknya itu Sebelum ya, lupa lah ya. Waktu itu kita membahas tentang ma'rifatullah apa mahabbatullah gitu ya. Agak kajian-kajian sufi begitu. Kalau sekarang ya kita ngobrol-ngobrol santai. Konteks kita hari ini adalah terkait dengan bulan suci Ramadan, yang hari ini alhamdulillah kita masuk malam ke berapa? Ini malam kedua atau malam ketiga? Kalau sesuai sedang isbat ini masuk malam kedua. Berarti kita dapat satu. Kalau sesuai ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah, hasil penghitungan falak menurut mereka, maka sudah masuk malam ketiga. Ala kulli hal, terserah nanti kemarin ikut puasa yang duluan atau puasa yang hari ini, tapi insya Allah lebarannya bareng. Berarti ini kita kalau Ramadannya 29, alhamdulillah tinggal 28 hari lagi kita sudah masuk 1 Syawal.
sudah mulai menghitung jam tanggal berapa pulang gitu. Para mas-mas yang saya hormati, ini yang orang-orang yang luar biasa. Satu hal yang harus menjadi renungan kita adalah pentingnya menjadi pribadi yang bersyukur. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti panjenengan yang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Baitul Mal ya, BRI ya. Ini kan kesempatan yang anugerah yang luar biasa. Saya saja sejak dulu ketika kuliah, baik di sarjana atau di pasca sarjana, tidak pernah mendapatkan beasiswa dari BRI. Tapi saya sebagai nasabah BRI iya. Berarti saya boleh jadi punya andil untuk mensupport beasiswa panjenengan. Walaupun nasabah tapi bukan nasabah prioritas, nasabah biasa. Kalau prioritas kan tabungannya sudah luar biasa. Ala kulli hal, ini yang harus kita syukuri. Nah, salah satu bentuk syukur itu, kalau kalian mendapatkan beasiswa dari lembaga ini, BUMN masuk ya, itu tentunya bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dua hal, yaitu yang kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu demi Allah itu harus dilalui dengan dua hal. Pertama bila ilmi, yang kedua wat tuqa, yaitu ketakwaan. Berarti ada dua hal yang harus kita upgrade keilmuan kita di perkuliahan sampean sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang kedua adalah wat tuqa. Ini berarti adalah terkait dengan landasan prestasi ruhani kita, yaitu ketakwaan. Nah nanti ketakwaan ini akan berimbas kepada bagaimana peningkatan kualitas secara bila ilmi. Itu akan terkait. Karena orang yang biasanya etos belajarnya itu baik, biasanya itu terkait dengan prestasi-prestasi ruhaninya itu juga baik. Ini biasanya satu saling terkait satu sama lain. Maka itu cara mensyukuri kita atas anugerah Allah yang berupa beasiswa. Belum lagi yang lain-lain. Ini apalagi setiap semester IPK-nya minimal berapa IP-nya? 3,85 3,50. Kalau di bawah itu nanti akan dievaluasi. Iya, 3 ya. Kalau di bawah itu nanti akan dievaluasi. Bisa tidak sampai selesai, bisa dicabut. Oh, gitu. Makanya itu perlu kita syukuri dan kita tingkatkan. Terkait dengan bulan suci Ramadan, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi kalau saya dulu pernah baca puisinya Gusmus ya, tentang Ramadan. Cuman saya tidak hafal puisi itu. Cuman saya masih ingat bahwa puisi itu isinya adalah mengajak kita untuk introspeksi diri. Ramadan itu kan setiap tahun sudah bertemu kita. Kalau sampean yang sekarang kuliah semester 4, ada yang semester 6, itu berarti hitungannya ketika mulai memasuki usia akil balik atau balik gitu. Itu berarti sudah berapa Ramadan yang sampai lewati. Katakanlah baliknya rata-rata usia berapa ini? 8 tahun? 20. Wah, 20 tahun baru balik. Sekarang umurnya sekarang. Iya kalau sekarang 20 tahun enggak ya, sudah balik sebelumnya. 10. Mungkin katakanlah 10 tahun, 11 tahun ya. Berarti kalau sekarang 20 tahun, berarti sampean sudah 10 tahun melewati Ramadan, yang itu sudah menjadi seseorang yang disebut dengan mukallaf. Kalau dulu sebelum balik itu kan dianggap puasanya itu adalah sebagai latihan, karena sesungguhnya belum mendapatkan beban taklif, beban hukum kan begitu. Nah, 10 tahun terakhir ini, apakah kualitas puasa kita, apakah kualitas kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan itu ada peningkatan? Itu kita harus berani mengevaluasi.
Kalau enggak, berarti saatnya apa yang harus berubah? Ya, dalam 10 tahun terakhir ini, kegiatan-kegiatan Ramadan selain puasa, apakah meningkat atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, setelah Ramadan dampaknya ada apa enggak? Bagaimana etos ibadah saya, bagaimana etos belajar saya, bagaimana interaksi saya dengan dengan teman yang lawan jenis. Apakah saya lost atau tidak? Itu mestinya Ramadan harus punya dampak. Karena kalau Ramadan tidak punya dampak yang khusus, itu berarti ada yang salah dengan kita. Bukan Ramadannya, bukan puasanya. Kalau kita tarik dulu ya. Apapun yang disyariatkan oleh Allah itu pasti mengandung hikmah untuk kebaikan manusia. Itulah yang kalau kalian belajar tentang i'jazul Quran, ini yang IAT, paham ini. I'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran itu ada salah satunya namanya al-i'jaz at-tashri'i. Apa al-i'jaz at-tashri'i itu? Yaitu kemujizatan dalam sisi pensyariatan. Inilah yang kemudian oleh para ulama banyak menulis buku atau kitab yang berjudul tentang hikmatut tasyri'. Apa sih hikmahnya puasa? Contohnya begitu ya. Apa sih hikmahnya sholat? Digali dari sumbernya. Termasuk ayat-ayat puasa. Lah rangkaian ayat-ayat puasa itu dimulai dari Al-Baqarah 183. Tidak hanya satu ayat, karena rangkaiannya itu masih berkaitan. Karena bicara mengenai kurikulumnya. Ya, ketika diwajibkan puasa, muncul pertanyaan, kapan puasanya? Turun ayat 184 lanjutannya, ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang dihitung, yang terhitung. Tidak selamanya, tapi hanya hari-hari yang sudah dihitung. Kapan itu? Ayat berikutnya menjelaskan syahrul Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan? Dijelaskan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida dan seterusnya. Langsung setelah itu bawahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat berikutnya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Itu masih terkait dengan puasa. Lah, al-i'jaz at-tasyri'i ini atau kemukjizatan dari sisi pensyariatan itu kalau kita lihat, monggo sambil di imam enggak apa-apa. Kayak ini loh, ini kreatif namanya. Jadi daripada ngantuk, saya kira makan tetap bisa konsentrasi kok. Insyaallah tetap bisa, ya. Nanti kalau habis akan diisi lagi oleh panitia. Ya kan tadi sudah beli banyak ya. Ada 5 kilo tadi. Ini kalau tidak ada ngaji begini tidak keluar jajannya. Yes. Sekarang kita ingin masuk ke puasa karena kita ini momentumnya adalah puasa. Nah, ini lah. Pertanyaan besarnya, untuk apa sih kita puasa ini? Kalau kita lihat di rangkaian ayat itu 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, puasa itu esensinya yang dituju itu, endingnya itu adalah bagaimana kita menjadi la'allakum tattaqun. Kenapa kok puasa? Untuk menuju la'allakum tattaqun. Pertama adalah untuk menghormati, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, agar orang itu jiwanya bersih dengan puasa itu. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memang Ramadan itu mewajibkan puasa di siang hari. Tapi di malam harinya dorongan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah itu luar biasa. Bahkan bukan hanya di malam hari, di siang hari juga. Makanya hadisnya itu ada 2, hanya berbeda redaksinya, di satunya soma, satunya qoma. Satunya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Sing sijine podo hanya somanya ganti koma. Mengqama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, berarti malam. Maka ada sholatul tarawih, ada sholatul witir, ada sholat witir kan, lalu ada ditambah sholat-sholat lain, sholat taubah, sholat hajat. Sholat ini dianjurkan apalagi di malam hari bulan Ramadan. Makanya biasanya kalau malam-malaman, malam 21 itu masjid-masjid itu banyak yang mengadakan qiyamul lail, iktikaf, lalu qiyamul lail. Ini karena memang kesempatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendukung la'allakum tattaqun tadi. Soalnya posonya itu kurang kuat. Karena orang yang puasanya bagus itu mesti akan disupport dengan ibadah-ibadah yang lain itu. Untuk menuju la'allakum tattaqun. Lah, kalau sudah la'allakum tattaqun, maka dia bisa mendownload petunjuk Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwa ia menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi kan ternyata tidak semua manusia itu bisa mendownload atau mengunduh petunjuk Al-Qur'an. Siapa yang bisa? Orang yang bertakwa. Makanya di juz 1 itu di Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu contohnya kayak gini. Ada dosen bilang ke mahasiswa, tolong tugas ini dikerjakan, deadline terakhirnya tanggal sekian. Itu ke mahasiswa secara umum. Berarti kan itu petunjuk secara umum. Tapi ternyata ada mahasiswa yang tidak mau mengerjakan. Yang mau mengerjakan itu mahasiswa yang sergap-sergap. Akhirnya dosanya bilang begini, sudahlah terserah kalian, saya hanya ngasih tahu kepada teman-teman yang mau dan yang sergap. Apakah kemudian tidak sergap keluar dari khitab? Ya enggak. Cuman itu tadi, yang mau melakukan perintah itu adalah mahasiswa yang sergap. Sama dengan Al-Quran. Yang mau mendownload petunjuk Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, caranya dengan apa? Di-upgrade dengan puasa. Sekarang kita tarik dulu. Kenapa kok puasa? Sampean kalau puasa itu sesungguhnya latihan sabar untuk memanage bagaimana kebutuhan jasmani ini tunduk kepada perintah ruhani. Hebatnya dalam syariat itu, ketika seseorang sudah berniat puasa, maka ketika niat puasa itu otak menginstruksikan, dilandasi keimanan, lalu menginstruksikan, saya niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i di syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau niat begitu, kalau disambung. Kalau disambung berarti an ada'i di syahri ramadhana hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala. Kalau idhofah semua kayak tadi yang pertama, kasroh semua termasuk Ramadan. Jadi kalau yang pondokan tahu Ramadan itu isim ghairu munsharif. Tapi kalau disambung jadikan mudhof ilaih, ya, mudhof dan mudhof ilaih, dia maka berubah jadi kasroh, bukan pakai fathah. Oke, ini enggak usah terlalu dalam, nanti kajiannya kajian kebahasaan jadi. Nah, kembali ke materi. Uang nek wis niat poso, otak sebagai panglima menginstruksikan kepada seluruh organ, terutama lambung, untuk puasa. Sehingga apa? Lambung istirahat. Di situ ada peremajaan sel yang luar biasa. Makanya fungsi puasa itu luar biasa. Nah, beda dengan orang yang tidak makan tapi tidak niat puasa. Itu bisa sakit mah. Karena apa? Karena tidak ada instruksi. Maka urgensi niat termasuk di situ. Di samping niat itu adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu. Yang biasanya itu kalau pekerjaan lain itu bareng dengan pekerjaannya. Tapi kalau puasa, untuk puasa Ramadan itu harus sebelum masuk waktu subuh. Jadi ada nginepnya. Makanya biasanya kita baca bareng-bareng setelah sholat tarawih itu, setelah witir yang 3 itu biasanya kan gandeng. Nah, itu diinstruksikan. Berarti kan kebutuhan makan itu kebutuhan jasmani. Lah kebutuhan jasmani itu makan makanan yang halal, ini halal. Bayarnya zaman belinya juga halal. Produksinya zaman beli di plastiknya ada tulisannya halal.
tidak mengandung sesuatu secara zatnya yang haram, tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol, halal. Cara belinya juga halal, uang pribadi atau uangnya panitia yang itu halal. Tapi kalau ini dimakan di siang hari menjadi haram. Berarti apa? Berarti ada kebutuhan jasmani itu yang harus ditundukkan oleh perintah rohani. Loh, ini latihan. Karena ternyata kalau kita tarik lebih jauh, sampean bisa buka di dalam surah Al-Hijr ayat 28-29. Allah berfirman, wa il qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia, inni khaliqum basyaram. Ingat, penggunaan Al-Quran ketika menunjuk pada manusia itu menggunakan dengan beberapa kosakata. Di antaranya ada basyar, ada insan, ada anas, ada al-ins. Nanti di pertentangan al-ins dengan al-jin, jenis manusia. Apa bedanya ini? Kalau bicara anas, nas itu biasanya titik tekannya ada pada satu komunitas, bahwa manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan. Zon politikon. Saya minum dulu ya. Mohon maaf saya tidak puasa malam ini. Besok puasa lagi. Karena puasa malam tidak boleh. Monggo. Nah, itu nas. Sama lihat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu pakai ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan seterusnya lah. Ini menunjukkan komunitas. Kalau disebut insan, kalau insan itu yang disasar itu adalah yang dituju itu aspek dalamnya, aspek rohani. Tapi nanti rohani itu bisa terkotori oleh kepentingan jasmani kalau tidak diasah dengan baik. Sama lihat lafaz al-insan di Al-Quran itu banyak yang bernada negatif, kecuali satu. Coba yang negatif dulu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Makanya kita tidak perlu menyombongkan. Karena apa sih, manusia itu lemah. Hanya gara-gara digigit nyamuk saja bisa sakit, trombositnya bisa turun, tidak ngaruh-ngaruhan. Hanya gara-gara seekor nyamuk. Raja Namrud dulu juga begitu, zamannya Nabi Ibrahim kan. Hanya gara-gara nyamuk. Padahal kesombongannya luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Nah, lain ada lagi di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Menungso itu gampang berkeluh kesah. Nek mendapatkan idza massahu syarru jazua. Jadi kalau mendapatkan keburukan itu gampang sambat, kok wae ngerti lah duwe masalah. Ketemu koncone critakno, update status, mau gitu. Musuhan sama orang itu semua baca. Bahkan musuhan sama satu orang itu update status, sehingga banyak temannya yang lain itu ketika membaca statusnya itu merasa tersindir. Aku tak dimaksud ini. Hati-hati. Update status sampean yang dituju satu orang, yang jadi korban bisa 100 orang. Ini namanya malah menyebar kebencian, malah menyebar, orang lain jadi mikir, tidak bisa tidur gara-gara status gitu. Nah, kita itu hari ini hati-hati, karena medsos ini ternyata bisa menjauhkan yang dekat. Dan medsos itu seringkali mengajarkan orang untuk berlaku curang, untuk berlaku tidak fair. Buktinya apa? Orang sedih di medsos bisa kelihatan senang. Orang siapapun bisa membuat akun palsu. Loh iya, tapi kalau ketemu langsung nggak bisa. Ini jelas. Kita kalau berpura-pura kan ketahuan juga lama-lama kan kalau ketemu langsung. Tapi kalau di medsos tidak ketahuan. Maka kita pakailah media sosial itu dengan bijaksana. Tidak hanya bijaksana, tapi diperlukan juga bijak sini. Kalau bijaksana masih jauh di sana. Kalau bijak sini kan dekat, ya. Jadi di sini juga harus bijak.
Kita kembali ke materi. Insan. Lah nanti yang negatif-negatif ini itu nanti bagaimana untuk menjadi insan yang positif, maka nanti muncul ya apa caranya orang tuh gak gampang keluh kesah. Lalu kalau mendapatkan kebaikan itu dia cenderung pelit, disimpen dewe. Jadi ada orang itu yang dapat anugerah, ini bawaan insan asal aslinya. Dapat anugerah kebaikan itu maunya di wong liya aja ero, iki tek kutok. Tapi kalau pas butuh, ya apa caranya kabeh ero cek bantu saya. Lho kan repot ini. Tapi lek pas berlebih, ojo ero cek aku gak bantu liyane, lho begitu. Makanya kemudian di-upgrade caranya apa? Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun dan seterusnya itu. Caranya dengan apa? Salatnya terus berkesinambungan, tidak pedot-pedot. Itu ternyata cara-cara untuk mengupgrade status insan kita. Ada yang positifnya didahulukan. Ini yang saya maksud tadi, satu ini. Surat apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Ini kebalikannya. Akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi kalau mau khalaqnal insana fi ahsani taqwim illal ladzina amanu, maka kata kuncinya amanu wa amilus sholihat. Baru di situ falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi begini, yang bashar, kalau bashar itu lebih didominasi aspek-aspek fisik. Makanya di sini Allah ketika di hadapan malaikat itu menyatakan inni khaliqun basharon, bukan inni khaliqul insan. Enggak, ini karena ini konteksnya Allah menciptakan wujud bentuk manusia secara fisik. Apa? Min salsalim min hama'im masnun. Ini ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam. Ini waktu saya sampai jam berapa ini? Jam 10? 11? Oh ya wes. Ya sampai habisnya teh ya. Kalau tanya enggak diminum-minum ya enggak habis-habis. Karena masih panas ini. Oh, enggak. Alhamdulillah. Ini 5 menit lagi bisa habis. Enggak usah khawatir. Atau kalau nanti sampean melihat saya tidak selesai, langsung diambil tehnya sampai habis lagi. Akan selesai kajian ini. Karena targetnya sampai habisnya teh. Enggak ada gak suwe kok. Saya tahu mungkin kalian setelah tadarus, setelah mengerjakan tugas, setelah Masya Allah nanti malam harus bangun qiyamul lail sehingga harus segera tidur lebih awal. Saya paham, orang-orang yang beasiswa itu luar biasa ya. Ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan husnudzon saya ini benar adanya. Atau kalau enggak ya ini menjadi doa lah. Saya kembali ke materi. Ini yang dimaksud oleh Allah, inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini penciptaan Adam. Kalau nanti anak cucu Adam, ini beda lagi. Ini saripatinya saripati tanah yang kemudian menjadi sel telur dan sel spermatozoa. Itu dari saripati tanah karena yang dimakan oleh orang tua kita. Bos ya. Nah, ini yang menarik di ayat berikutnya ini. Apa kata Allah? Ayat 29 nih, surah Al-Hijr juz 14. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Ini berarti secara fisik. Ternyata manusia itu tidak hanya fisik toh, tapi oleh Allah wa nafakhtu fihi mir ruhi, ya. Dan aku meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya ini. Usia janin kalau dalam hadis itu 120 hari itu mulai ditiupkan ruh. Ya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka malaikat itu diperintah untuk tunduk bersujud hormat kepada Adam sebagai bapaknya manusia, Abul Bashar. Wes. Kenapa kok bersujud? Nah, nanti dijelaskan di ayat yang lain. Itu termasuk salah satunya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam ini berhak menjadi khalifah fil ard yang mengelola bumi karena Allah anugerahkan ilmu. Kan begitu. Maka hari ini kalau ada orang yang berilmu dan ilmunya itu mampu menundukkan hawa nafsunya, ilmu dan keimanannya itu, maka orang itu mulia. Tapi kalau ada orang berilmu tapi dia ditundukkan oleh hawa nafsunya, ini yang celaka. Makanya puasa ini melatih kita. Kan setelah tercipta dari dua unsur ini, fisik dan rohani tadi, ruh yang ditiupkan tadi itu, inilah kemudian menyatu
jadilah yang disebut dengan an-nafs atau disebut dengan jiwa. Nah, nanti ini akan bertarung. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada nafas, wa nafsi wa ma sawwaha, fa'alhamaha, nafas itu diberi ilham oleh Allah. Ada dua potensi. Potensi keburukan yang itu dibawa dari aspek basyariah tadi. Aspek basyariah tadi apa? Makan, minum. Orang itu kalau tidak terkontrol urusan itu, semua dimakan, tidak peduli halal haram. Terus lagi urusan apa? Naluri seksual, fisik. Orang kalau tidak punya iman, laki-laki itu bawaannya senang perempuan. Itu kalau tidak punya iman, masya Allah, ya bisa gonta-ganti cewek. Tujuannya cuma satu, membandingkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu. Jadi ganti kono, nanti sana diajak sana nginep ke kos-kosannya. Sekarang sudah banyak teman-teman kita itu yang kos-kosan itu bebas, naudzubillah. Kalau di sini kan sampai terkontrol, nggak boleh bawa cewek. Sekarang tuh ada kos-kosan daerah sana itu, masya Allah, sampai nang kamar gue itu ya oleh. Kalau orang itu cuek, masyarakat cuek sudah. Mungkin kalian tahu teman-teman Anda. Sampean secara naluri bawaan basyariah tadi, mungkin sampean merasa, Mas Sultan, mungkin sampean merasa, enak yo, kan begitu? Gimana? Tapi kan kita punya iman. Lah iman ini ada di mana? Inilah yang dimasukkan oleh Allah dalam ruh tadi yang ditiupkan tadi. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Sehingga ruh itu membawa potensi ketakwaan, sementara jasmani membawa potensi keburukan. Makanya puasa itu melatih itu gitu loh. Diatur melebet. Melarikan diri. Oh lulu. Iya Mas Sultan Nawawi. Ya tidak apa-apa, nanti insya Allah saya ketemu lagi nanti dengan beliau. Jadi ngono rek. Makanya sampean poso iki nek dilakoni temenan itu akan berdampak positif. Tapi nek enggak, ya poso hanya menjadi ritual yang penting sesuai secara fikih sampean sudah gugur kewajiban. Tapi kan esensinya bukan itu. Nah kalau itu puasanya orang awam. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Asrarus Syam, rahasia-rahasia puasa. Tapi kan tujuan kita tidak hanya di situ. Lah kalau itu ya orang awam bisa, nggak perlu orang yang dapat beasiswa. Kan begitu. Tapi kita ini harus mau mengupgrade. Makanya ada orang yang awam biasa, ada yang khawas, ada khawasul khawas. Ini yang tingkat yang paling tinggi. Jadi kembali ke tadi itu. Nah, itulah dalam puasa itu kan di-upgrade. Tadi itu ya, kebutuhan jasmani yang sifatnya seringkali liar karena dilandasi hawa nafsu, itu diasah, dimanage dengan rohani. Islam itu agama paling enak. Apa buktinya? Orang kalau mau dekat dengan Tuhan itu tidak harus meninggalkan sisi-sisi kebutuhan biologis. Orang tetap menikah, cuman kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan harus disalurkan dalam ikatan yang sesuai aturan syariat. Makanya ada syariat pernikahan. Kan gitu. Tapi mohon maaf, di luar Islam ada yang mengajarkan orang itu kalau mau dekat dengan Tuhan, dia harus meninggalkan terhadap kebutuhan terhadap lawan jenis. Ada. Saya tidak usah sebut agamanya, karena kalau saya menyebut nanti kena unsur sara. Kan begitu. Lu di Islam enggak. Cuman sampean-sampean usianya masih belum ke sana. Usia semester 4. Wes setelah fokus dulu. Kenapa? Nanti ada usia matang di mana wis wayahe. Kalau wis wayahe itu sesuatu itu akan indah. Itu kata teman-teman pada waktunya. Tapi kalau stiker WA beda lagi. Sesuatu akan indah padahal orang. Kalau gitu. Ada kan stiker itu ya? Sesuatu akan indah padahal orang pada waktunya. Kalau sampean sekarang seusia-usia sampean dengan puasa kok tidak bisa melatih kita untuk memanage keinginan hawa nafsu kita, umpama terhadap perempuan, gonta-ganti pacar. Hanya gara-gara dorongan hawa nafsu lalu sampean belajarnya jadi terbengkalai. Wis salah.
itu nanti akan menyibukkan kalian dan akan melupakan tujuan inti kalian, yaitu belajar dan meningkatkan tadi yang kata Imam Syafi'i tadi, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Karena kata Imam Syafi'i, lanjutan syair beliau itu, idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kalau dua hal itu tidak ada pada diri seorang remaja atau pemuda, la'tibara lidzatihi, maka tidak dianggap keberadaannya. Karena pemuda itulah yang nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Saya hari ini oleh Allah mendapatkan amanah berstatus sebagai dosen di UIN, ya kan? Tapi kan saya tidak selamanya, saya pasti ada masanya. Ya, kalau umur saya panjang, mudah-mudahan, maka ada masanya saya pensiun, purna tugas. Kalau sudah purna, yang generasinya sampean-sampean, ada yang dosen di UB, ada yang di UM, ada yang di UIN. Walaupun tidak semuanya harus dosen, ada yang jadi guru, tidak semuanya jadi guru, ada yang bekerja dimanapun. Tapi intinya, di posisi manapun Anda, kalau Anda bisa mengupgrade keilmuan dan ketakwaan, maka sampean akan bisa memposisikan diri dengan tepat. Dan itu sejak muda. Karena ilmu itu, kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Sampean harus memperdalam ilmu, termasuk terkait dengan agama, termasuk terkait dengan sesuai dengan bidang kalian, jurusan sampean, prodi sampean. Karena kalau nanti sampean sudah jadi tokoh, maka untuk mencari kembali seperti di masa muda itu sudah beda tuntutannya. Sampean sekarang masih bebas jalan-jalan ke Indomaret. Nanti kalau sudah punya istri, punya anak kecil, baru masuk Indomaret sudah ditelepon. Posisi di mana? Ndang pulang sampean. Enggak bisa nyantai-nyantai. Bukan berarti sekarang harus nyantai, enggak, tapi manfaatkan sekarang sebaik-baiknya untuk mas bekal di masa yang akan datang. Itu intinya. Dan termasuk dengan melatih kita dengan puasa ini agar jasmani kita yang isinya adalah dorongan-dorongan tadi itu secara basyariah itu mampu dimanage oleh sisi ruhani kita, sisi keimanan kita. Sehingga inilah nanti nafasnya itulah yang menjadi an-nafsul mutmainnah, itu endingnya. Karena jiwa itu nanti ada 3 tingkatannya. Yang paling rendah namanya an-nafas yang al-ammarah bisu. Itu sebagaimana dalam surah Yusuf di awal juz 13 itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Lah nafsu yang ammarah bisu inilah yang ada manusia, wujudnya manusia, tapi perilakunya seperti binatang. Dia mengumbar hawa nafsunya. Wah, gak ngerti izin. Ada yang begitu? Banyak. Karena tidak ada kemauan untuk mengupgrade. Itu mesti posonya gak gelem. Padahal KTP-nya dicek KTP agama Islam. Mungkin di antara teman-teman kita ada. Padahal ya kuliah. Makanya kita bersyukur berada di satu komunitas yang baik, yang saling mensupport belajar kita, saling mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Kan begitu. Makanya banyak istilah-istilah itu yang dinisbatkan pada binatang. Ada manusia itu yang disebut dengan hati-hati. Dia adalah serigala berbulu domba. Oh, ketoke manusia kelambine berbulu domba, pakai baju wol. Tapi ternyata perilakunya seperti serigala. Atau gampang bujuan, hati-hati, akal bulus. Loh. Ini karena tadi itu ruhaninya dikalahkan oleh hawa nafsu yang dominan jasmani. Berarti nafsunya ammarah bisu. Jangan sampai kita di situ. Lalu akan naik sedikit lagi, namanya an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah itu orang kalau melakukan keburukan itu dia sudah mulai mikir, waduh, saya merasa bersalah, merasa berdosa. Itu bagus untuk menuju ke an-nafsul mutmainnah. Yang bahaya itu kalau an-nafsu yang ammarah bisu tadi, dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, dia tidak merasa berdosa sama sekali. Bahkan dengan bangganya cerita ke temannya, wih, gue kemarin sama cewek itu tuh, wah, itu dengan bangganya. Itu berarti dia ini dikuasai oleh kejauhan hawa nafsunya. Sampai kalau diceritain begitu, kalau ada orang begitu, tinggalkan dia. Kalau bisa nasihati, kalau tidak bisa jauhi. Kenapa?
Karena hati-hati, itu nular. Sampai kalau akrab setiap hari kok diceritani begitu, sampai akan terdorong, hormon sampai akan naik, adrenalin sampai, wah merasa tertantang. Iya yo, aku yang podo cowok yang masa gak iso kayak ngono lho. Jadi begitu. Nah kalau itu apa bedanya? Berarti puasa kita tidak ada dampaknya apa-apa. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah tadi, melakukan keburukan lalu merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, ini yang derajatnya yang tinggi, an-nafsul mutmainnah. Inilah orang-orang yang ruhaninya mampu membimbing jasmaninya sehingga jasmani itu tunduk kepada ruhani. Hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh karena itu memang anugerah dari Allah. Tapi kita bersyukur hawa nafsu yang dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah, ini akan mengantarkan manusia pada kreativitas yang luar biasa. Termasuk hawa nafsu terhadap lawan jenis. Itu nanti akan mengantarkan, kalau itu dibalut dengan balutan syariah, nanti akan mengantarkan melahirkan generasi-generasi yang solih-solihah. Itulah namanya hifdzun nasl dalam maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Itu inti dari puasa kita. Sehingga puasa itu mengajarkan 3 hal. Pertama, la'allakum tattaqun. Nah, orang tattaqun tadi itu yang bisa bagaimana ruhaninya itu mampu memimpin menjadi imam bagi jasmaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, tattaqun itu tidak hanya untuk individu. Tapi orang yang mampu membimbing jasmaninya, itu dia akan memiliki ketakwaan yang berimbas pada sosial. Mesti ke orang lain jadi baik. Makanya sampai baca ciri-ciri orang bertakwa itu, wa'iddat lil muttaqin, ada di surah Ali Imran itu lanjutannya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Sebentar, saya minum tehnya biar segera selesai. Saya tadi bisa merasakan kok, sampai bala-bala delok teh kan entek teh. Kan begitu. Iya, sedikit lagi habis. Jangan khawatir. Sekalian ini bareng dari habisnya ya. Nanti sampai jangan khawatir tak umani air putih. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kita selama ini memahami orang bertakwa itu dia yang selalu menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi lapang dan kondisi sempit. Apakah hanya seperti itu? Ternyata ini ada satu teori sosial yang luar biasa. Orang yang bertakwa itu akan memunculkan jiwa berbagi dibanding jiwa ingin meminta. Selama ini secara sosial banyak tidak harmonis karena banyak orang yang mentalnya mental pengemis. Maunya ditolong tapi malas menolong. Nah kan repot. Coba kalau semua tuh mentalnya menolong seperti kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Tapi kaum Muhajirin tidak serta-merta memanfaatkan itu. Karena kenapa? Karena juga punya mental penolong. Sehingga tidak serta-merta wah kesempatan nih ambil sebanyak-banyaknya. Enggak. Itu luar biasa. Belum lagi al-kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya. Ini juga sama. Orang bertakwa kalau ketakwaannya bagus, diasah dari puasa yang bagus, didukung dengan ibadah-ibadah yang lain, maka ini akan memunculkan pribadi-pribadi takwa yang ketakwaannya itu merambah pada aspek sosial. Yang ketiga, puasa itu juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang bersyukur. La'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan begitu. Kembali lagi syukur itu apa? Kalau konteksnya sampean, sementing ibadah mahdohnya, perintahnya, sholatnya dilakukan, ditambah ibadah sunnah sebisa mungkin. Lalu konteks sampean ketika belajar, maka ya oposina sing teman memanfaatkan waktu, lalu tidak mengumbar hawa nafsu. Orang itu mesti harus berpikir sekian kali kalau melakukan sesuatu. Itu kalau cirinya orang yang ruhaninya membimbing jasmaninya. Itulah yang diharapkan dari puasa yang kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita insya Allah mendapatkan hikmatut tasyri' atau hikmah di balik pensyariatan puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang beriman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Mungkin ada yang mau tanya. Saya masih punya teh. Kalau tehnya masih ada saya bisa menjawab. Kalau tehnya habis tidak keluar jawabannya ini. Monggo.
di bulan puasa ini kan kita masih kuliah bertemu dengan kan kita tidak bisa mengontrol amarah gitu ya. Ketemu setiap hari tiba-tiba ya kepancing itu amarah, itu membatalkan puasa apa cuma mengurangi pahala puasa? Oke, yang lain? Dengan satu lagi? Sudah, itu pertanyaannya. Saya boleh nih. Monggo. Boleh menjawab juga boleh. Betul. Bertanya tersebut. Ini guys, apa namanya? Mungkin kan sebagian besar juga mahasiswa dan kita kira-kira apa sih amalan yang apa namanya mungkin sederhana atau mudah tapi benar-benar bisa menghasilkan banyak pahala. Maksudnya dapatnya banyak seperti itu di Ramadan amalan yang utama untuk yang maksudnya untuk pelajar seperti itu. Oke. Nggih, matur nuwun. Ini dua pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa menahan marah, kalau kita masih melakukan hal-hal yang mungkin itu dalam kategori maksiat, kan gitu. Kadang sekarang itu maksiat itu kita tidak mendatangi maksiat, tapi kita mau browsing buka apa di TikTok, lalu di YouTube, tiba-tiba muncul sesuatu yang kemudian membelokkan kita dari tujuan awal tadi. Pertama, kalau kita bicara secara hukum fikih, maka secara hukum fikih orang yang sudah tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri, kalau sudah punya suami atau istri. Jadi suami istri saja tidak boleh. Jangan lalu kemudian diartikan, oh berarti kalau suami istri tidak boleh, kalau belum suami istri malah boleh. Yaitu ngawur namanya. Kiasnya itu suami istri yang sah saja secara syariat itu saja tidak boleh, yang halal tidak boleh, apalagi yang haram. Double dosanya gak karuan. Min akbaril kabair jadinya. Paling besarnya dosa besar jadinya. Nah, yang penting kalau secara fikih, kalau sudah meninggalkan tiga hal itu, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang kemudian masuk ke dalam perut kita, dan tidak melakukan hubungan tadi itu, secara hukum fikih puasanya sah. Bagaimana dengan yang lain? Itulah yang kata para ulama, tujuan kita melakukan ibadah itu kan memang yang pertama sah secara fikih, tapi kan tidak hanya berhenti di situ. Lah kalau setiap tahun hanya berhenti di situ, terus untuk apa? Kita ini kan beribadah itu untuk mendownload ridho Allah. Maka ada hadis yang menyatakan begini, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur wal amal bihi. Qaulaz zur itu ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk itu macam-macam bentuknya. Marah, misui uang, itu masuk qaulaz zur. Ya. Ngerasani uang, keburukannya orang, yang orang ini sebenarnya sudah mau baik, menutupi aibnya, tapi malah sampai umbar kemana-mana. Itu masalah. Kecuali mengumbar aibnya orang itu hanya boleh ngasih tahu temannya dengan tujuan temannya agar hati-hati. Umpama dia deketi teman sampean sudah pengalaman, anak ini blebes itu apa ya? Nyileh duit tapi gak tahu disaur. Sampean boleh ngasih tahu temannya, ya hati-hati loh, dia tuh gampang minjem uang. Itu kalau nyileh duit, alasannya ono ae dan gak tahu disaur. Itu bukan termasuk sampean ngerasani. Kenapa? Karena mengingatkan teman kita biar tidak jatuh dalam lubang seperti sampean. Lah kalau qaulaz zur tadi meso, marah, itu masuk. Wal amalabi, al amalabi itu yang melakukan dosa kemaksiatan yang jelas-jelas disengaja. Makanya Ramadan itu walaupun sampean di depan HP, saya dengan sampean harus bisa ngontrol. Ini tadi kan latihannya kan di situ. Mohon maaf ya. Sampean buka, saya tidak tahu ada apa enggak di sini. Di TikTok atau di apa. Seret lewat Shopee aja ya, Shopee Live, Shopee anu itu kan kadang videonya rada gak karuan nih.
Itu orang yang biasa ngekliki itu, nanti yang sering muncul ya itu kadang sambil ngeklik sambil batin yang ndak. Itu masuk berarti ada wal amalabi. Kenapa? Karena ini memicu hawa nafsu kita. Padahal seharusnya dia tunduk dengan puasa itu kita tundukkan. Maka kalau situ seret sudah ya Allah, astagfirullah, langsung usahakan lewati. Pasti dorongan itu kan muncul. Alah ndelok dulu. Itu sampean tekan. Memang sesuatu harus dilatih. Lah, kalau dari hadis tadi itu, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, maka Allah tidak butuh kalaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dari hadis ini, kata para ulama, secara fikih tidak membatalkan puasa. Sampai sah, tidak harus nyaur, tapi dia mengikis pahala puasa. Kenapa? Karena Allah tidak butuh walaupun sampean puasa. Itu nanti ketika di mahkamah Allah, ya Allah Gusti, saya kan sudah puasa, aku gak butuh posomu. Ditolak semuanya. Kenapa? Karena kita melakukan qaul zur tadi itu. Makanya di dalam Ramadan itu ya apa caranya kita ini mampu menahan amarah. Sajane wong juga dipikir-pikir itu soal latihan kok, soal memanage emosi. Kadang tuh ada orang yang memang mulutnya itu leceh itu apa? Ono masalah titik mesu, kesandung titik mesu. Ono koncone opo titik tersinggung mesu. Itu latihannya ya puasa ini. Tapi kalau dia tidak ada tekad untuk melatih dirinya sama sekali, sampai mati ya tetap gitu. Naudzubillah. Sampai kalau punya teman seperti itu, ingatkan. Tugasnya sampai tetap wajib mengingatkan. Kok tidak mau? Sudah, yang penting kita sudah mengingatkan. Karena ada ayat dalam Al-Quran, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sampai nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah mengingatkan, ma'dziratan ila rabbikum, ya Allah, saya sudah mengingatkan. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kalau yang terkait dengan amalan, jadi begini. Ini kan pemuda semua ini. Saya ingat di surah Al-Kahfi itu. Surah Al-Kahfi yang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabda beliau, itu kita diperintahkan untuk membaca setiap Kamis malam Jumat. Kamis malam ya, maghrib itu kan sudah masuk waktu Jumat. Lailatul Jumu'ah atau Yaumal Jumu'ah. Sampai nanti maghrib, hari Jumat sebelum masuk waktu maghrib. Sama sempatkan itu. Nah, di Al-Kahfi itu ada 4 kisah besar. Yang pertama menceritakan Ashabul Kahfinya sendiri. Yang kedua menceritakan 2 orang yang diberi kebun, tapi satunya kufur, satunya mukmin. Yang mukminnya kemudian mengingatkan kepada yang kufur. Berarti dia sosok orang yang kaya. 2 orang ini, yang satu lebih kaya tapi sombong. Lalu yang ketiga menceritakan kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir sebagai sosok guru, Nabi Musa sebagai sosok murid dalam konteks ini. Lalu yang keempat menceritakan tentang penguasa yang adil, yang kekuasaannya mencakup wilayah barat dan timur, yang disebut namanya Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Manusia itu, kalau kita lihat, kalau pemuda, semuanya akan melewati masa muda. Tidak ada orang yang lahir langsung tua. Tapi kalau orang yang tua, dia pasti melewati masa muda. Kalau yang sampai di masa muda, sampai belum masuk ke masa tua. Kita tidak bicara soal umur, panjangnya umur seseorang tidak sama. Yang mati muda banyak dibanding yang sudah tua. Buktinya apa? Orang tua itu jumlahnya sedikit, berarti kan banyak yang mati muda. Paham ya? Terus dari pemuda ini semua melewati pemuda, tapi semuanya akan berada di salah satu dari 3 posisi ini. Atau mungkin 3-3-nya kalau ada. Ada yang berperan sebagai guru karena dia harus mengajarkan ilmunya. Tapi pemuda ini juga berperan sebagai murid ketika masih pemuda. Ada yang nanti ketika sudah jadi orang itu dianugerahi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Maka diberi tamtsil, diberi ibarat itu kan. Atau jadi penguasa.
Mau jadi ketua RT, jadi bupati, bahkan sampai jadi presiden atau jadi sekjen PBB. Kan begitu. Nah itu bisa kita rujuk surat Al-Kahfi. Kan tadi pertanyaannya bicara tentang amalan apa untuk mahasiswa ini mulai dari sedikit. Nah, kita berangkat dari Ashabul Kahfi dulu. Ashabul Kahfi itu dipuji oleh Allah ketika menjadi seorang pemuda. Itu bukan karena prestasinya yang sudah mengguncangkan dunia, enggak. Sampeyan tahu Ashabul Kahfi itu hobinya apa? Salah satu yang bisa kita petik dari Al-Quran itu, hobinya Ashabul Kahfi itu termasuk kuliner. Ini khas pemuda biasanya, sing duwe. Orang itu kalau konco sampean kuliahan itu ya, biasanya kalau ada tempat warung atau sekarang masanya kafe ya, nang kafe ya boleh lah, tapi ojo suwe-suwe. Kadang kita itu terlalu asik di kafe itu menghabiskan waktu, padahal banyak keperluan yang lain. Tapi kalau di kafe sambil diskusi, sambil garap tugas, ya monggo lah, itu soal konteks tempat saja. Kan sekarang masanya begitu ya. Cuman kadang-kadang saya kan kalau malam minggu dan cewek cowok sambil ono sing gitaran, waktu habis kayak gitu. Eman gitu loh maksud saya. Tapi kalau tetap bisa menjaga yang positif ya monggo. Nah, buktinya apa? Sampean kalau nyari kafe itu yang dicari itu pertama tempatnya enak, masakannya enak, wifi-nya lancar, tapi seregane gak larang-larang. Kawe dhewe. Lah pemuda Ashabul Kahfi yang mereka ketika tertidur di gua karena melarikan diri dari kejaran raja yang zalim tadi, raja yang kafir tadi, akhirnya masuk ke gua tertidur. Ternyata tidurnya itu 309 tahun. Yang menarik ayat Al-Quran itu 309-nya bunyinya fala fami'atin sinin wasdadu tis'a. Tidak langsung 309 tahun enggak, tapi 300 tahun ditambah 9. Ternyata rahasianya luar biasa itu. Itu ayatnya satu tapi bisa mengakomodir tahun kalender Komariah dan Syamsiah. Jadi ternyata dalam 300 tahun itu ada selisih 9 tahun hitungan. Jadi kalau kalender Hijriah itu sudah 309 tahun, tapi kalau Masehinya Syamsiah yang berdasarkan matahari itu 300 tahun. Karena ada selisih, sampean hitung. Per tahun selisihnya 11 hari. Kali 300. Ketemulah ada selisih 9 tahun. Makanya bunyinya 300 ditambah 9 tahun. Jadi bisa dipahami berapa tahun? 300 tahun penanggalan Syamsiah. 309 tahun penanggalan Komariah yang sekarang namanya Hijriah, itu berdasarkan dihitung tahun pertamanya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bangun, apa yang mereka bicarakan pertama kali? Ayyukum azka ta'ama. Luwe kan? Tidur gitu lamanya, lapar. Akhirnya mereka tanya di India, setelah saling tanya, kita berapa lama di sini? Oh kayaknya setengah hari, oh kayaknya 1 hari. Udahlah kita lapar nih, makan yang enak di mana nih? Di warung kono biar enak. Ya udah berangkat. Duit kon gawakno nang siji itu. Keluar kan, nyari warung gitu kan. Nyari makanan. Ternyata uangnya sudah tidak laku lagi. Kaget kan. Ya pertama yang dicari makanan. Nah, kenapa kok mereka itu bisa dipuji dan diabadikan di dalam Al-Qur'an? Yang kita garis bawahi adalah ungkapan Allah menyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda. Fityah itu para pemuda. Kata kuncinya apa? Amanu bi rabbihim, yang punya keimanan yang kokoh terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah. Sakjane jadi pemuda gini, apa yang harus dilakukan? Pertama, perkuat keimanan. Maka nanti jaminan Allah wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka itu petunjuk. Apa pesannya? Sampean melakukan kebaikan itu jangan langsung banyak. Karena kalau pemuda melakukan langsung banyak hal, itu biasanya 1 minggu sudah kendor lagi. Jarang-jarang ngaji, tiba-tiba ngaji langsung, saya hari ini ngaji 5 juz. Wes salah, langsung jos 5 juz. Kuat sak minggu ya sapi itu. Tapi bertahap. Ya Allah,
berilah saya istiqomah. Saya setiap ba'da maghrib saya minimal setengah juz atau seperempat juz. Kalau itu sudah bisa continue, tambahi lagi dengan kebaikan yang lain. Ya Allah, saya mau sholat sunnah rawatib yang nempel pada sholat fardu. Dilatih sedikit. Kalau sampai tidak mau melatih sama sekali, tidak ada progres dalam kehidupan Anda. Gitu loh. Jadi amal apapun, apalagi bulan Ramadan begini, biasanya kan kita ini semangat Ramadan itu semangat di awal, kalau langsung jos, nanti pertengahan ini sudah mulai kendor. Nah terus gimana? Kalau bisa dan masih ada kesempatan yang longgar, tidak sakit dan tidak ada uzur-uzur yang lain, lakukan. Ya tapi ya Allah, kalau kata tugas ini atau terawih kok tugasnya gak mari. Keyakinannya dibalik. Saya sholat tarawih pasti tugasnya selesai. Kenapa? Karena diberi keberkahan waktu. Belum tentu kalau sama tidak terawih tugasnya selesai. Kadang denger tok moco gak paham-paham opo arep terawih wis gak oleh, tugasnya juga belum tentu selesai. Maka Ramadan ini momentum yang tepat untuk kita melakukan, karena momentum kebaikan termasuk ibadah yang secara massal itu ada di bulan Ramadan. Tadarus juga begitu. Maka di sini kan malam bikinlah tadarus. Karena kalau tidak gitu kita mungkin ngajinya sedikit. Ya tugas tetap tugas. Insya Allah mari. Yang penting tadi itu sampean punya amanu bi rabbihim. Tapi harus dikerjakan. Sampean insya Allah mari kok. Tapi gak digarap juga mari. Kan tugas itu kadang beratnya itu di pikiran. Oh tugas ini ngasih begini kok beratnya kayak gini. Coba sampean petakan satu-satu. Oh ini prioritas. Saya harus fokus menyelesaikan ini dulu. Jangan nanti numpuk nunggu di akhir mau ujian akhir semester. Kalau mau UAS, ya mesti aja numpuk gak karu-karuan. Sekarang sampe nyantai-nyantai padahal nanti terpontal-pontal kan begitu. Jadi saya kira itu Ustaz. Jadi kita belajar dari Ashabul Kahfi itu untuk sedikit. Insya Allah nanti akan semakin baik. Itu mungkin dari saya. Ada lagi? Cukup ya? Nah ini Didi gak terasa Didi. Tiba-tiba kok cepetan gini. Sawangan tadi yang serangannya luar biasa yang dari sisi sini ya. Ternyata ini Masya Allah. Padahal ini berapa ini? 3 ini 4 ini. Ini 2 penyerang ini. Berarti ini 4-4-2. Ini 2 penyerangnya luar biasa. Ini yang nyerang 4 tapi masih belum bisa. Sing kono tolak-tolak jatahku ndio kentekan kabeh. Jadi luar biasa ya. Nah ini contohnya pemuda yang begitu. Jadi kan lama-lama kan banyak. Karena dimulai dari sedikit-sedikit. Yang penting istiqomah gitu loh. Lama-lama selesai kan. Sampai kan udah istiqomah ngambil koyoke akeh loro. Moro mandeke suwi. Ya enggak selesai gitu loh. Nah ini contoh konkret dari termasuk kebaikan yang kita lakukan secara kontinu atau istiqomah gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.